Semuanya, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan pertemuan kita yang ketujuh untuk mata kuliah ekonomi makro, yang mana pada pembahasan kita pada hari ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan yang ketujuh ini berdasarkan MPS adalah tentang perekonomian dua sektor dan keseimbangan pendapatan perekonomian dua sektor. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana adik-adik mahasiswa bisa memahami tentang perekonomian dua sektor dan mampu menjelaskan bagaimana keseimbangan pendapatan perekonomian dua sektor. Nah, kepada adik-adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti mata kuliah ekonomi makro ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi tentang perekonomian dua sektor. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam perekonomian dua sektor itu adalah, apa sih perekonomian dua sektor itu? Apa sih yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor itu? Nah, di sini dikatakan bahwa pengertian dari perekonomian dua sektor itu adalah yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Nah, yang mana di sini diasumsikan bahwa tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Hanya ada dua sektor, ya. Jadi yang pertama tadi adalah terdiri dari sektor rumah tangga, dan yang kedua adalah sektor perusahaan, ya. Jadi itu perbedaannya, karena di dalam pembelajaran ekonomi makro itu kita ketahui sektor perekonomian itu ada yang namanya perekonomian 3 sektor, ada perekonomian 4 sektor, dan yang kita bahas di dalam pertemuan kita hari ini adalah tentang perekonomian dua sektor. Nah, ini juga perekonomian dua sektor ini juga disebut juga dengan perekonomian sederhana tertutup. Jadi itu ya, bisa dipahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari perekonomian dua sektor itu. Nah, sudah terjawab ya di dalam slide yang pertama ini, bahwa tadi dikatakan yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita melihat sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, itu hanya ada dua di situ. Yang pertama, alirannya itu dari perusahaan itu dia menyampaikan beberapa pendapatan faktor-faktor produksi. Bisa jadi dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Itu aliran dari perusahaan kepada rumah tangga. Melalui apa? Bisa jadi barang yang diproduksi. Nah, di situ kalau di sini kita berbicara pendapatan faktor produksi itu ada banyak, ya. Tergantung dari organisasi atau perusahaan itu bergerak di bidang apa. Apakah dia bergerak di bidang jasa, ya, yang berkaitan dengan layanan, ya, atau dia bergerak di bidang barang konsumsi. Nah, sedangkan semua yang faktor-faktor tersebut dialihkan ke dalam rumah tangga. Rumah tangga itu melakukan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang-barang yang akan dikonsumsi. Nah, aliran siklus ini bisa terlihat, ya. Ini yang dinamakan aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Itu ya, itu. Terus selanjutnya ada ciri-ciri dari aliran pendapatan dua sektor. Nah, apa saja ciri-cirinya itu? Nah,
Yang pertama di sini dikatakan sektor perusahaan itu menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga dan faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba atau keuntungan. Ya, seperti berdasarkan aliran tadi yang pada slide sebelumnya dikatakan di situ. Oke. Dan yang kedua, ciri yang kedua itu adalah merupakan bahwa di sini dikatakan sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga itu akan digunakan untuk dikonsumsi, yaitu dengan membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Jelas tadi, aliran yang pertama di dalam dua sektor itu, kalau kita melihat berdasarkan gambaran di dalam aliran itu, ya, ada yang dibutuhkan oleh sektor rumah tangga, yaitu dalam bentuk barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Nah, ciri lain yaitu yang ketiga di sini dikatakan sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dan institusi-institusi keuangan, di dalam institusi keuangan. Contohnya kayak seperti ditabung dalam bentuk uang atau lain barang dan lainnya, bisa ke dalam salah satunya bank dan lain-lain, lembaga-lembaga keuangan yang mana sudah dijamin dan diawasi oleh OJK. Ya, itu gunanya untuk kepentingan kita juga. Nah, kalau keamanannya terjamin, ya, itu akan lebih bermanfaat bagi kita dan kita akan merasa bahwa uang yang kita tabung itu akan aman. Terus yang terakhir itu ada pengusaha akan melakukan investasi, akan meminjam uang dari rumah tangga dan dikumpulkan oleh institusi keuangan. Nah, nanti pihak pengusaha itu akan melakukan investasi, ya, melakukan investasi bagaimana caranya meminjam, ya, tanpa kita sadari uang yang dipinjamkan melalui institusi keuangan atau lembaga keuangan atau dalam bentuk organisasi atau dalam bentuk koperasi, boleh jadi dalam bentuk bank. Pengusaha itu melakukan investasi dan akan meminjam uang tersebut dari rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan tersebut. Jadi seperti itu. Itu adalah beberapa contoh aliran dari pendapatan dua sektor. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kalau tadi pendapatan dua sektor, sekarang selanjutnya adalah perekonomian dua sektor. Nah, berkaitan dengan pembicaraan mengenai keseimbangan, atau kita pasti sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan supply dan demand. Nah, dalam perekonomian dua sektor itu ada pembahasan tentang keseimbangan di antara output yang ditawarkan suatu perekonomian di dalam periode tertentu. Nah, di dalam satu sisi permintaan dari rumah tangga ekonomi terhadap output tersebut. Jadi output tersebut itu adalah berdasarkan dari permintaan rumah tangga. Ingat ya, supply demand. Ada permintaan dan ada penawaran. Nah, oke. Keseimbangan itu bisa terjadi apabila output yang ditawarkan oleh suatu perekonomian sama dengan permintaan yang dilakukan oleh berbagai rumah tangga, ya, di dalam perekonomian tersebut. Nah, yang dimaksud dengan permintaan rumah tangga itu adalah suatu perekonomian yang
permintaan konsumsi masyarakat untuk investasi oleh berbagai perusahaan. Jadi itu ya yang dimaksud dengan permintaan rumah tangga itu itu adalah suatu perekonomian yang mana permintaan konsumsi masyarakat tersebut dan permintaan untuk investasi oleh berbagai perusahaan yang menjalankan usahanya. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hubungan di antara konsumsi dan pendapatan. Nah, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga itu akan mengorek tabungan. Ya, untuk pendapatan yang rendah itu pihak dari rumah tangga itu akan mengorek dari isi dari tabungan. Nah, sedangkan kenaikan pendapatan itu menaikkan pengeluaran konsumsi. Nah, artinya apa? Semakin besar pendapatan itu, ya, atau semakin besar pendapatan seseorang, itu pengeluaran seseorang juga pasti akan semakin besar. Begitu hukumnya. Jangan. Secara tidak langsung, secara contoh kecil, Bapak akan mencoba memberikan contoh yang ada pada kita. Nah, ketika kita mempunyai pendapatan yang sangat besar, artinya kita memiliki kemampuan daya beli yang tinggi. Nah, ketika kita sudah mempunyai banyak uang, yang mana kita merasa mampu apa saja yang kita inginkan, ya, itu pasti ingin kita beli. Karena begitulah begitulah keadaannya manusia. Karena seorang manusia itu pada umumnya dia tidak akan pernah puas dengan keadaan, ya. Karena berdasarkan kemampuan, adanya kemampuan dan peningkatan dari pendapatannya itu akan menumbuhkan rasa keinginan dan daya beli yang sangat tinggi, ya. Terus apalagi selanjutnya yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Oke, ketika kita mempunyai pendapatan, ya, selain untuk kita gunakan untuk konsumsi, kita akan bisa menyisihkan itu yang disebut juga sebagai saving untuk kita, ya, karena disebabkan pendapatan itu selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga itu tidak akan mengorek tabungannya, bahkan ada saving di situ. Oke, ya. Terus selanjutnya konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. Nah, ini konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan, yang mana yang pertama itu adalah kecondongan mengkonsumsi. Nah, di sini ada dua, ya. Ada dua ada dua macam kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Nah, yang pertama terlebih dahulu adalah tentang kecondongan mengkonsumsi marginal. Nah, yang dinyatakan sebagai MTC. Nah, itu adalah merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nah, jadi itu kecondongan mengkonsumsi yang dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang kita peroleh. Nah, itu ya. Itu yang pertama, itu adalah merupakan kecondongan marginal. Dan yang kedua itu adalah merupakan kecondongan mengkonsumsi rata-rata yang dinyatakan sebagai APC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C-nya
dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nah, itu yang pertama tadi adalah sebuah konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. Yang pertama tadi adalah kecenderungan mengkonsumsi. Nah, selanjutnya adalah kecenderungan menabung. Dan di dalam kecenderungan menabung ini juga ada dua macam. Ada dua macam kecenderungan tersebut. Yang pertama kecenderungan marginal ya, dan kecenderungan menabung rata-rata. Mari kita buka selanjutnya. Untuk kecenderungan menabung ini ya, seperti yang saya katakan tadi, dikatakan ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah kecenderungan menabung marginal, itu yang disebut juga dengan MPS ya, yang mana di sini didefinisikan adalah sebagai perbandingan di antara tabungan yaitu delta S dengan pertambahan pendapatan disposable yang ditandai dengan delta Y. Nah, yang kedua kecenderungan menabung rata-rata atau disebut juga dengan APS ya, itu menunjukkan perbandingan di antara tabungan S atau saving ya dengan pendapatan disposable atau yang disebut dengan Y. Jadi di situ itu ya, saya rasa bisa dipahami kepada adik mahasiswa. Nah, selanjutnya fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ada dua kurva yang sangat penting peranannya dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, kita coba pahami terlebih dulu apa sih itu fungsi dari konsumsi dan tabungan ya. Fungsi konsumsi itu adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau yang disebut tadi dengan disposable di dalam perekonomian tersebut. Itu yang disebut dengan fungsi konsumsi. Nah, berbeda dengan fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu dikatakan di sini ya adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dan perekonomian pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Nah, itu dia. Kalau adik-adik mahasiswa sudah tahu apa yang dimaksud dengan fungsi konsumsi dan tabungan, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah persamaan berdasarkan fungsi konsumsi dan tabungan tersebut. Nah, untuk fungsi dan konsumsi dan fungsi tabungan, maka akan kita gambarkan dalam bentuk kurva dengan dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah yang pertama adalah fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan A plus BY ya. Sedangkan untuk fungsi tabungan itu adalah sama dengan S ya, A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y. Itu artinya nanti untuk S itu sama dengan A untuk fungsi tabungan atau yang disebut dengan S sebagai saving, itu adalah rumusnya seperti yang ada di dalam slide ini. Nah, nanti kita akan coba bagaimana memformulakan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan tersebut. Nah, gambaran rumusnya seperti ini terlebih dulu yang dibuat dalam bentuk aljabar seperti ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan mencoba memformulasikan fungsi konsumsi tersebut dan fungsi tabungan tersebut. Oke. Selanjutnya yang menjadi penentu lain konsumsi dan tabungan itu adalah
Ada yang pertama itu kekayaan yang telah terkumpul, ada suku bunga, sikap yang berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, serta tersedianya dana pensiun yang mencukupi. Itu adalah merupakan penentu lain dari konsumsi dan tabungan. Jadi seperti itu, ya. Dan untuk penentu tingkat kegiatan ekonomi. Nah, kalau setelah dia menunjukkan ciri-ciri konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, sekarang dapat dijelaskan bahwa ya I itu adalah mengenai arti dari konsep tingkat kegiatan ekonomi negara atau keseimbangan perekonomian negara. Yang kedua adalah mengenai proses penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional dalam perekonomian yang terdiri dari dua sektor. Nah, untuk menunjukkan proses tingkat keseimbangan dan perekonomian negara itu dapat digunakan 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Nah, itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan grafik yang menunjukkan bahwa adanya kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat. Dan B yang disebut itu adalah merupakan suatu kesamaan di antara investasi dan tabungan, ya. Dan yang ketiga itu adalah dengan cara penentuan secara aljabar, seperti yang tadi yang Pak sampaikan tadi. Nah, bagaimana penentuannya? Kita bisa melakukan dengan penentuan dengan secara aljabar, yang mana nanti berdasarkan rumus tersebut kita akan coba memformulasikan untuk mengetahui bagaimana tingkat saving kita dan tabungan dan konsumsi kita berdasarkan pendapatan kita. Oke ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro pada hari ini, yaitu tentang perekonomian dua sektor dan keseimbangan perekonomian dua sektor. Semoga apa yang barusan tadi saya sampaikan pada adik-adik semuanya bisa bermanfaat untuk adik-adik dan bisa menambah pengetahuan pemahaman adik-adik tentang perekonomian dua sektor dan keseimbangan perekonomian dua sektor. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.